خصنا بمحمد وأنقذنا في الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن لقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Al-muhtaram wal-mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, para asatidz, para habaib, wabil khusus guru kita bersama Sayyidina Al-Habib Ahmad Syarif bin Syihab, dan juga para habaib yang sepuh, wabil khusus asatidz wal asatizah, dan di sini juga ada Ustadz Huzaifah dan para asatidz yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum semua. Al-muhtaram wal mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, Takmir Masjid Al-Ma'arif Bapak Haji Padlan Hamid dan Haji Wahab. Al-muhtaram wal-mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, wabil khusus para pemuda dan pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mengadakan istighatsah akbar, yakni istighatsah itu diambil daripada kata al-ghauth. Suatu contoh kalimat daripada asal kata istighfar diambil daripada kalimat kata gufran yang artinya memohon ampunan. Gufran itu artinya ampunan, sehingga ketika wazannya diganti menjadi wazan istaf'ala, jadilah gufran tersebut menjadi istighfar yang artinya memohon ampun. Adapun istighatsah itu diambil daripada kalimat asal kata daripada gauth. Ketika diganti wazannya menjadi istaf'alah, jadilah dia menjadi istighatsah yang artinya adalah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Kita duduk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang kita baca, dengan tahlil, tahmid, tamjid, dengan takbir, dengan seluruh daripada zikir-zikir yang Allah Subhanahu yang telah kita baca, semoga itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pandang kita yang hadir di tempat ini dengan pandangan berkah insyaallah. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Dalam perkumpulan yang bagaimanapun, dalam haflah yang seperti apapun, tidak lupa, tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diadakan istighatsah yang seperti ini bukan memperingati daripada tahun baru, akan tetapi ini merupakan suatu siasah daripada para ulama kita, karena tahun baru daripada umat Islam itu adalah 1 Muharram. Akan tetapi ini merupakan daripada siasah para ulama kita, para habaib kita untuk mengadakan acara di 1 Januari ataupun akhir tahun. Kenapa? Karena banyak daripada kalangan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat maksiat, yang berbuat kemungkaran, yang berbuat kezaliman, yang berbuat perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Sehingga para ulama kita mengadakan zikir akbar, sehingga para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita membuat istighatsah akbar. Agar apa? Agar kita duduk di tempat yang penuh mubarakah ini, agar seluruh daripada kota Tarakan ini, agar wabil khusus daripada negara kita Indonesia ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak daripada musibah, bala dan malapetaka khususnya di negeri kita Indonesia ini sudah terpampang di hadapan kita. Banyak daripada musibah, bala dan malapetaka telah diperlihatkan.
Sehingga dengan hadirnya kita di perkumpulan seperti ini menambahkan ketakwaan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan tentang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada kalangan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengerti tentang bagaimana cara mereka menghargai Islam, tentang bagaimana cara mereka untuk menjalani kehidupan yang beragama Islam. Sehingga sebabnya kenapa? Karena di dalam hati mereka kurang daripada mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kurangnya mahabbah, kurangnya cinta, kurangnya kerinduan kepada Rasul SAW. Kenapa? Karena terus terang kita kosong dan gersang tentang sejarah daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sedikit Al-Fakir kutip tentang daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Islam itu bisa sampai kepada kita, agar Al-Qur'an itu bisa sampai kepada kita, agar sunnah itu bisa sampai kepada kita. Tentang bagaimana kutipan daripada ayat Allah menceritakan tentang bagaimana suka duka perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yamkuruna bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suka duka perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Tatkala mereka telah berbuat makar kepadamu duhai Nabi, tatkala mereka telah berbuat makar kepadamu duhai Rasul. Siapa yang telah berbuat makar? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi Muhammad? Sebab apa mereka berbuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Liyuthbituka, untuk membungkam daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yaqtuluka, atau untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kampung halamannya. Wa yamkuruna, dan mereka telah berbuat makar kepada Nabi. Wa yamkurullah, dan pasti Allah akan balas daripada makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pembalasan pemberi makar daripada orang-orang kafir. Ma'asyiral hadirin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Ada 3 poin daripada ketika orang-orang kafir Quraisy yang membungkam daripada dakwahnya Nabi. Ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang di dalam ayat ini diceritakan ketika mereka ingin membungkam dakwahnya Nabi, ketika mereka ingin membunuh Nabi, ketika mereka ingin mengeluarkan Nabi SAW daripada kampung halamannya. Yang pertama kita bahas, mereka membungkam dakwahnya Nabi SAW. Sehingga cara yang pertama mereka lakukan untuk membungkam daripada dakwahnya Nabi, mereka dimanapun Rasul SAW berada mereka caci maki. Dimanapun Rasul SAW berada dicercah. Ketika Nabi SAW di jalan, ketika Rasul SAW sedang berada di Ka'bah, ketika Rasul SAW sedang berada di pasar, bahkan istrinya Abu Lahab itu setiap paginya menggedor rumahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi digedor rumahnya Nabi. Ketika Rasul SAW membuka pintu, itu langsung disemprot kita punya Nabi. Langsung dicerca, langsung dimaki Rasul SAW. Bahkan dikatakan orang-orang Arab itu setiap paginya selalu sarapan bur ataupun gandum. Akan tetapi kita punya Nabi SAW setiap paginya selalu sarapan cacian dan makian yang dilontarkan untuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasul SAW tidak menjadikan cacian dan makian serta cercaan tersebut tidak dijadikan Nabi SAW sebagai air yang memadamkan semangat juang beliau untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi cacian dan makian tersebut dijadikan sebagai api yang justru malah membakar semangat juang beliau untuk menyampaikan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan cara yang pertama untuk membungkam dakwahnya Nabi, mereka gagal. Kemudian mereka lakukan cara yang kedua. Apa? Mereka fitnah Nabi SAW. Mereka katakan Rasul SAW adalah yang memecah belah keluarga mereka. Rasul SAW yang memecah belah suku, agama dan ras mereka. Nabi SAW adalah tukang sihir. Rasul SAW adalah orang gila. Berbagai macam fitnahan
yang mereka sandarkan untuk kita punya Nabi SAW. Sehingga Rasul SAW menjawab fitnah hanya sekedarnya saja. Akan tetapi justru banyak daripada kalangan umat, banyak daripada kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul SAW difitnah, banyak daripada kalangan orang kafir Quraisy yang justru masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena fitnahan mereka tersebut tidak, Rasul SAW habiskan waktu beliau hanya untuk menjawab fitnah. Akan tetapi fitnahan tersebut hanya dijawab sekedarnya saja, akan tetapi dakwah terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Mesti kita fahami dan mengerti tentang bahwasanya kewajiban berdakwah, kewajiban untuk menyampaikan tabligh, menyampaikan daripada kebenaran, bukan hanya kewajiban untuk para ustadz, para kiai, para habaib, para guru-guru agama, para ulama saja, akan tetapi kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, kewajiban untuk menyampaikan dakwah, itu kewajiban bagi seluruh daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Ketika cara yang kedua mereka lakukan, mereka gagal. Cara yang kedua mereka lakukan untuk membungkam dakwahnya Nabi, mereka fitnah Rasul SAW agar Nabi SAW jatuh mental, akan tetapi cara tersebut gagal. Karena Rasul SAW orangnya sangat cerdas, luar biasa. Ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa. Rasul SAW itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Rasul SAW adalah sebaik-baik daripada akhlak, daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka melakukan cara kedua untuk membungkam dakwahnya Nabi gagal, maka mereka melakukan cara yang ketiga. Apa yang mereka lakukan? Mereka teror Nabi Muhammad SAW. Mereka kata akan tetapi mereka tidak bisa menteror fisiknya Nabi. Karena kenapa? Rasul SAW itu dilindungi oleh kabilah Bani Hashim. Sehingga Sayyidina Abdul Muttalib memerintahkan daripada pembesar-pembesar, daripada pemuda-pemuda dari kalangan kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu fisiknya Nabi. Yang mereka bisa hanya menteror dengan lisan saja. Mereka akan membunuh Nabi, mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi. Akan tetapi Nabi SAW itu ibarat per, semakin ditekan semakin Rasul SAW menyampaikan kebenaran. Ma'asyiral hadirin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Akan tetapi cara yang keempat yang mereka lakukan untuk membungkam dakwahnya Nabi, mereka sadar dan faham bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai sahabat-sahabatnya. Nabi SAW sangat mencintai pengikutnya, sehingga yang mereka teror adalah pengikut ataupun sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir diikat di tengah-tengah padang pasir, dipaksa keluar daripada ajarannya Nabi SAW. Ketika Sayyidina Ammar bin Yasir menolak, ibu dan bapak beliau diseret-seret, diinjak-injak, dibanting oleh orang-orang kafir Quraisy. Agar apa? Agar Ammar bin Yasir keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Ammar bin Yasir tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ammar bin Yasir melihat ibunya diperlakukan sampai sedemikian rupa. Ammar bin Yasir menangis. Ammar bin Yasir menangis. Maka pada saat itu sang ibu yang bernama Sayyidatuna Sumayyah dalam keadaan wajah yang sudah lebam-lebam, dalam keadaan wajah yang berlumuran darah, melihat Ammar bin Yasir menangis. Sang ibu takut Ammar bin Yasir keluar daripada ajarannya Nabi SAW, seraya mengatakan, "Ya Ammar, duhai Ammar, wallahi duhai Ammar, ibu bersumpah atas nama Allah, duhai Ammar, ibu tidak akan pernah ridho, ibu tidak akan pernah ikhlas engkau keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, sekalipun ibu harus mati di tempat ini, duhai Ammar." Maka pada saat itu ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sayyidatuna Sumayyah semakin disiksa, dibanting, dipukuli, diinjak-injak oleh orang kafir Quraisy sampai puncak daripada penyiksaan. Abu Jahal mengambil satu tombak, dicucuk perutnya ibunya Ammar bin Yasir tembus ke pinggang, dibunuh. Ma'asyiral hadirin wa zumratas shalihin rahimakumullah.
Sehingga yang harus kita pahami di sini bahwasanya perjuangan Islam itu sangat luar biasa. Islam itu sampai kepada kita tidak hanya duduk bersantai saja. Islam itu bisa sampai kepada kita, Al-Quran itu bisa sampai kepada kita, Sunnah itu bisa sampai kepada kita penuh dengan perjuangan, penuh dengan tetesan darah, penuh dengan keringat, penuh dengan pengorbanan. Tidak cuma sampai di situ, bahkan seorang wanita yang bernama Zulairah dicucuk, dicongkel kedua matanya dengan besi panas agar dia keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Habbab ibnul Arad, salah seorang sahabatnya Nabi SAW, diterisna kepalanya dengan besi panas agar dia keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Tapi seluruhnya mereka sedikit pun tidak goyah keimanan mereka untuk selalu mengikuti sang kekasih Rasul SAW. Bahkan salah seorang muazzinnya Nabi, salah seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW yang bernama Sayyidina Bilal bin Ra'bah, yang dimana Rasul SAW selalu menyampaikan kepada Sayyidina Bilal, "Arihni ya Bilal, senangkan hatiku duhai Bilal, tenangkan hatiku duhai Bilal dengan kumandangan azanmu duhai Bilal." Itu Sayyidina Bilal karena mengikuti Nabi Muhammad SAW diseret dari rumahnya, ditelanjangi badannya sampai diduduki di padang pasir, kemudian dicambuk dengan cambuk yang sangat menyakitkan. Bahkan bukan cuma sampai di situ, Sayyidina Bilal ditindih dengan batu karang yang begitu besar agar apa? Agar keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Sayyidina Bilal diperintahkan untuk keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad, justru malah yang keluar dari lisannya Sayyidina Bilal, ahadun ahad, ahad, ahad. Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bilal merupakan seorang budak. Iya, Bilal merupakan seorang miskin akan harta. Akan tetapi Bilal tidak miskin keimanannya kepada Allah. Akan tetapi Bilal tidak miskin keyakinannya kepada Allah. Akan tetapi Bilal tidak miskin kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sebab daripada hal tersebut Nabi SAW sempat menghentikan daripada mengistirahatkan daripada dakwahnya, karena yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dakwah berjalan sahabat aman, dakwah berjalan sahabat aman. Akan tetapi Rasul pada saat itu harus menghentikan dakwahnya sementara, hanya beberapa saat saja. Untuk apa? Agar Rasul SAW bisa mendapatkan daripada sahabat bisa aman dan dakwah pun bisa dijalankan oleh Nabi Muhammad. Sehingga banyak daripada kalangan sahabat yang tidak mampu itu dihijrahkan ke kota Habasyah. Sahabat-sahabat yang sudah tua, sahabat-sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang jawara-jawara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan itu dihijrahkan oleh Nabi SAW. Ini suatu pembantahan bahwasanya Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bukan karena Rasul SAW takut. Karena kenapa? Banyak daripada kalangan-kalangan sahabat, diantaranya Sayyidina Utsman bin Affan yang mengketuai daripada hijrah para sahabat pada saat itu di negeri Ethiopia. Habasyah itu negeri Ethiopia. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sehingga ketika disampaikan tentang sejarah dan suka duka perjuangannya Nabi SAW agar kita bisa menghargai Islam, agar kita bisa mengikuti daripada jejak-jejak daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga dengan sejarah yang sedikit tersebut bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan benih-benih cinta untuk Nabi Muhammad SAW. Asbab daripada perkumpulan ini, semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan barakah. Semoga guru-guru kita Allah panjangkan umur mereka, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendidik kita. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.